Halo, selamat datang kembali di RKG Channel. Kesehatan seksual setelah usia 30. Apa yang perlu diwaspadai? Ini menarik banget karena usia 30 ke atas biasanya jadi masa transisi. Baik dari segi hormon, gaya hidup maupun kondisi tubuh secara umum. Berikut penjelasan lengkapnya. Penurunan hormon secara bertahap. Pria, testosteron bisa mulai menurun sekitar usia 30-an. Walau perlahan, ini bisa berdampak pada libido, kualitas ereksi, dan energi. Wanita, hormon estrogen dan progesteron bisa mulai fluktuatif, apalagi mendekati usia 40. Ini berpengaruh pada gairah, lubrikasi, dan mood. Masalah ereksi dan libido. Pria bisa mulai mengalami disfungsi ereksi ringan atau penurunan keinginan seksual karena stres, pola makan, kurang olahraga, atau penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes. Wanita bisa merasa kurang tertarik pada seks karena stres, hormon, atau kurangnya koneksi emosional. Kesehatan organ reproduksi. Wanita, resiko masalah seperti endometriosis, kista ovarium, atau penurunan kesuburan bisa meningkat. Pria bisa mulai mengalami penurunan kualitas sperma, apalagi kalau gaya hidupnya kurang sehat. Merokok, begadang, alkohol. Kebutuhan emosional dan komunikasi. Seks di usia 30-an biasanya lebih kompleks karena ada faktor emosional, hubungan jangka panjang, stres pekerjaan, parenting, dan sebagainya. Komunikasi terbuka dengan pasangan sangat penting untuk menjaga keintiman dan kepuasan seksual. Pentingnya pola hidup sehat, olahraga teratur, tidur cukup, manajemen stres, dan makan bergizi sangat berpengaruh terhadap hormon dan stamina seksual. Konsumsi makanan tinggi zinc, vitamin D, omega 3, dan hindari makanan ultra proses bisa bantu menjaga performa seksual. Penyakit tersembunyi usia 30 ke atas mulai rentan terhadap penyakit kronis, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yang bisa mengganggu fungsi seksual. Pemeriksaan kesehatan rutin dan cek hormon bisa membantu deteksi dini. Perubahan respons seksual. Waktu respons seksual bisa melambat. Pria mungkin butuh waktu lebih lama untuk mencapai ereksi atau ejakulasi. Wanita bisa butuh lebih banyak rangsangan atau foreplay untuk merasa siap. Ini bukan masalah, tapi butuh adaptasi dan pemahaman dalam hubungan. Libido bisa fluktuatif, tidak selalu turun drastis, tapi naik turun tergantung kondisi fisik dan mental. Misalnya, stres kerja, kelelahan, atau tekanan finansial. Perlu dipahami bahwa libido yang berubah bukan berarti hubungan sedang bermasalah. Pengaruh anak dan tanggung jawab keluarga. Banyak pasangan di usia 30-an sudah punya anak. Kelelahan mengurus anak bisa membuat kehidupan seksual jadi tertunda. Solusinya, jadwalkan waktu intim. Mungkin terdengar kaku, tapi buat banyak pasangan, ini penting demi menjaga koneksi. Seks lebih berkualitas, bukan kuantitas. Banyak orang di usia ini merasa seks jadi lebih bermakna, emosional, dan tidak sekedar fisik. Komunikasi, kepercayaan, dan kenyamanan menjadi aspek penting. Perlu waspadai gejala gangguan seksual. Jangan abaikan gejala seperti nyeri saat berhubungan, kehilangan gairah total, ejakulasi dini atau terlalu lama, atau disfungsi ereksi berulang. Konsultasi dengan dokter atau seksolog bisa membantu lebih cepat dan efektif daripada hanya mengandalkan coba-coba solusi. Pengaruh gadget dan kurang tidur. Banyak pasangan mengeluh libido turun, padahal penyebabnya sederhana. Terlalu sibuk dengan HP, kurang tidur, atau terlalu sering begadang nonton atau tugas. Tidur yang cukup dan digital detox bisa meningkatkan energi
dan mood seksual. Setelah usia 30, kesehatan seksual bukan cuma soal libido dan performa, tapi juga cerminan dari kondisi tubuh dan pikiran secara keseluruhan. Menjaga gaya hidup sehat dan komunikasi dengan pasangan adalah kunci utama. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you. Bye-bye.